Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Black Clover memang sudah cukup lama berhenti rilis. Tapi sebagai pengikut setia dari manga ini, seharusnya kalian masih bisa mengingat sebagian besar dari ceritanya. Apalagi kalau cerita tersebut merupakan sebuah peristiwa besar. Seperti kejadian di mana Lucius pada akhirnya mengambil alih tubuh Julius. Sebenarnya jika dilihat dari silsilah keluarganya yang merupakan pemilik asli dari tubuh tersebut adalah Lucius. Tapi demi untuk memperlancar rencananya, Lucius secara pribadi menyegel atau membuat tidur jiwanya sendiri. Yang pada akhirnya karena jiwa Lucius tersegel atau tertidur membuat tubuhnya bisa dikendalikan sepenuhnya oleh Julius. Dan Julius setelah dapat mengendalikan tubuh Lucius pergi ke kerajaan Clover lalu mendaftar sebagai kesatria sihir dan pada akhirnya berhasil menjabat sebagai kaisar sihir. Posisi tertinggi dalam silsilah kesatria sihir di kerajaan Clover. Akan tetapi yang jadi pertanyaan sekarang adalah bagaimanakah nasib jiwa Julius setelah Lucius kembali mengambil alih tubuhnya? Apakah jiwa Julius sekarang telah musnah? Atau mungkin jiwa Julius cuma disegel atau dibuat tidur oleh Lucius? Dan apakah Julius pada akhirnya bisa diselamatkan? Lalu kalau bisa bagaimanakah caranya? Untuk sekarang keadaan jiwa Julius memang belum dapat dipastikan. Sebab setelah Lucius kembali mengambil alih tubuh mereka, keadaan jiwa Julius sampai sekarang sama sekali tidak pernah disorot. Jangankan untuk disorot, untuk dibahas saja tidak pernah. Akan tetapi sejujurnya kalau menurut saya jiwa Julius sampai saat ini tetap masih ada. Hanya saja jiwa sang kaisar sihir ini sekarang tengah dibuat tertidur atau disegel oleh Lucius menggunakan sihir jiwanya. Pasalnya kalau menurut saya sangat minim sekali kemungkinannya jika Lucius akan memusnahkan jiwa Julius. Karena seharusnya kalau Lucius memusnahkan jiwa Julius, hal itu bisa saja akan dapat menimbulkan efek samping yang buruk pada tubuh mereka. Dan kenapa saya bisa berbicara demikian? Alasannya lantaran kasus Julius serta Lucius tidak sama dengan kasus yang terjadi pada William dengan Patri. Di mana kalau jiwa Patri akibat sihir pembangkitan membuat dia secara tiba-tiba memasuki tubuh William saat William masih muda. Lalu setelah itu Patri serta William mulai berbagi tubuh. Dan William sendiri menyadari hal tersebut dan juga membiarkannya. Sebab William yang dulu sangat kesepian atas kesendiriannya malah merasa senang dengan masuknya jiwa Patri pada tubuhnya. Lantaran jiwa Patri itu dapat menjadi teman dekatnya. Teman yang selama ini tidak dimilikinya. Sedangkan untuk kasus jiwa Julius kenapa bisa berada di tubuh Lucius, kalau menurut saya ada dua kemungkinannya. Kemungkinan pertama, sejak lahir Julius serta Lucius memang sudah berbagi tubuh. Hanya saja jiwa Lucius lebih mendominasi. Karena Lucius mempunyai sihir jiwa. Makanya sedari lahir jiwa Julius jarang atau bahkan tidak pernah sama sekali keluar. Lantaran dia selalu kalah ketika berebutan tubuh dengan Lucius. Dan untuk kemungkinan kedua, sebenarnya jiwa Julius tercipta dari ketidaksengajaan Lucius menggunakan sihir jiwanya. Yang kemungkinan itu bisa saja terjadi saat Lucius baru saja membangkitkan sihir jiwanya. Jadi karena Lucius belum menguasai betul kekuatan sihirnya itulah pada akhirnya tanpa sengaja dia menciptakan jiwa Julius. Akan tetapi entah bagaimanapun terciptanya, kalau Lucius dengan paksa memusnahkan atau menghapus jiwa Julius, hal tersebut seharusnya akan tetap memiliki efek samping. Dan efek sampingnya pasti juga tidaklah ringan. Maka dari itu karena khawatir dengan efek sampingnya, jika menurut saya Lucius tidak akan menghapus atau memusnahkan jiwa Julius begitu saja. Oleh sebab itu yang dapat Lucius lakukan seharusnya dia cuma dapat menyegel atau menidurkan jiwa Julius saja. Lalu sekarang setelah masih ada kemungkinannya jiwa Julius masih ada, terus yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah sang kaisar sihir dapat diselamatkan? Kalau bisa bagaimanakah caranya? Jujur saja jika menurut saya seharusnya Julius masih dapat diselamatkan. Dan caranya ada dua. Pertama yaitu dengan cara mengalahkan atau membunuh jiwa milik Lucius. Karena kalau jiwa Lucius berhasil dikalahkan dan dibunuh, maka Julius akan menjadi satu-satunya yang mendiami tubuh tersebut. Dengan begitu sang kaisar sihir akan selamat. Sedangkan untuk cara yang kedua adalah dengan mengeluarkan jiwa Julius. Dan yang bisa melakukan hal itu adalah Asta. Yaitu dengan cara sama seperti yang pernah Asta lakukan pada jiwa Leech dulu.
Dan untuk cara yang satu ini dibutuhkan 3 orang agar dapat menyelamatkan Julius. 3 orang itu adalah Asta, Rades, serta Sally. Asta mendapat tugas mengeluarkan jiwa Julius dengan kekuatan salah satu pedangnya. Sally harus menciptakan tubuh cadangan untuk Julius seperti yang pernah dia lakukan dulu pada tubuh Vanna, Veto, serta Leeds. Sedangkan Rades mendapat tugas memasukkan jiwa Julius yang telah dipisahkan oleh Asta dengan pedangnya pada tubuh baru yang telah diciptakan oleh Sally. Karena seperti yang kalian tahu, Rades sebelumnya juga pernah melakukan hal itu, di mana dia memasukkan jiwa Patri yang terpisah dari William ke dalam tubuh kosong kepunyaan Leeds. Sejujurnya dari 2 cara untuk menyelamatkan Julius tersebut, kalau menurut saya yang paling mudah adalah cara yang pertama, yaitu dengan cara mengalahkan serta membunuh jiwa Lucius. Namun meski cara itu yang termudah, untuk dapat melakukannya pasti juga akan menjadi sangat sulit. Soalnya Lucius sendiri sekarang telah menjadi musuh yang paling kuat. Bahkan walau kerajaan Clover sudah porak-poranda, Lucius yang asli sampai saat ini masih belum turun tangan sama sekali. Jadi untuk dapat mengalahkan Lucius tanpa harus melukai tubuhnya dan cuma membunuh jiwanya saja, hal itu tentunya akan menjadi sangat sulit untuk dilakukan. Tapi paling tidak cara tersebut tidak memerlukan sebuah rencana yang panjang. Sebab untuk cara yang satunya supaya dapat menyelamatkan Julius, terlebih dulu Sally harus menciptakan tubuh baru. Lalu Rades terlebih dulu juga harus memberikan bantuan. Yang kedua hal itu selain memerlukan waktu yang lama juga lumayan sulit untuk dilakukan. Makanya kenapa saya mengatakan cara yang pertama yaitu dengan membunuh jiwa Lucius merupakan cara yang termudah. Nah itulah yang dapat saya bahas serta sampaikan mengenai adanya kemungkinan kalau Julius masih dapat diselamatkan serta cara untuk menyelamatkannya. Akan tetapi perlu kalian ketahui kalau semua yang saya bahas di atas murni cuma berasal dari pendapat liar pribadi. Jadi kebenaran mengenai masalah tersebut sama sekali belum dapat dipastikan. Bisa saja menjadi benar dan bisa saja malah berakhir salah total. Oleh sebab itu akan menjadi tidak aneh jika beberapa di antara kalian ada yang berbeda pendapat dengan saya. Karena apa yang saya pikirkan pasti sangat berbeda sekali dengan kalian semua. Maka dari itu karena perbedaan pendapat adalah sesuatu yang sangat wajar, kalian jangan pernah sungkan atau ragu untuk mengutarakannya. Soalnya bisa saja pendapat kalian tersebut yang pada akhirnya menjadi yang benar. Dan walaupun pendapat kalian berakhir salah, hal itu tetap bisa menjadi bahan referensi bagi saya. Entah itu referensi untuk pembahasan lain, ataupun referensi untuk saling bertukar pendapat dengan yang lainnya.